Shalom anak-anak, selamat pagi. Nah, senang ya hari ini kita bertemu lagi. Kita berkumpul lagi di hari Minggu ini, harinya Tuhan. Kita mau menaikkan ibadah ya. Kita akan menaikkan pujian, syukur, dan doa. Nah anak-anak, kalian sudah siap belum untuk beribadah? Ya, jangan ada yang lari-lari. Semuanya harus fokus beribadah ya. Jangan sambil mainan atau sambil makan ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur Engkau telah menuntun kami sepanjang minggu ini ya Bapa, sehingga hari ini kami dapat masuk ke dalam hari perhentian-Mu yang kudus dan diberkati Bapa. Bapa, kami hendak menaikkan ibadah yang kiranya Bapa, ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Engkau sucikan pikiran hati dan hati kami Bapa, sehingga kami dapat menaikkan ibadah dengan baik dan berkenan di hadapan-Mu. Dan kiranya ibadah ini dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Allah Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya. Kalian di rumah ikut bernyanyi ya. Dan yang semangat. Isai daun salom murah
kita telah menyanyikan puji-pujian. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Sebelum itu, ayat firman pembacaan hari ini adalah di Roma 12 ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah persembahan yang benar. Pak Guru akan bacakan untuk kalian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini adalah firman Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, kami telah menaikkan puji-pujian dan penyembahan. Kiranya Engkau berkenan Bapa atas setiap pujian kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Christina. Kiranya Bapa, Roh Kudus tolong Bapa, bantu kami. Buka hati dan pikiran kami Bapa, dan telinga kami Bapa. Kiranya kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu Bapa. Dan kiranya Bapa, setiap gangguan dari si jahat Bapa dapat Engkau enyahkan Bapa, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik Bapa. Bapa, Engkau berkati Ibu Guru Christina. Kiranya setiap firman yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu Bapa, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Allah Bapa, hanya dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom anak-anak. Wah, senang sekali. Di hari Sabat ini kita semua masih dapat berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Wah, sangat bersyukur ya anak-anak. Mari kita duduk yang rapi dan kalian konsentrasi ya. Dengarkan baik-baik. Roh Kudus pasti memberikan kalian pengertian. Amin. Hari ini kita akan masih belajar tentang imam. Judul firman Tuhan hari ini adalah tugas kita sebagai imam-imam rohani. Wah, kita kan sudah banyak ya belajar tentang imam. Kalian masih ingat kan? Imam sejati kita siapa? Ayo. Ya, imam besar sejati kita adalah Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini sebagai manusia dan menjadi imam besar sejati bagi kita semua. Ayo mari anak-anak, Ibu Guru ajak kalian buka Alkitab ya, dan kita baca sama-sama. Dari 1 Petrus 2 ayat 9. 1, 2, 3. Mari kita baca sama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wah, Ibu Guru, kami kan masih kecil. Kok kami bisa jadi imam-imam rohani? Iya, bisa. Karena Tuhan yang memilih kalian. Dari pembacaan barusan di 1 Petrus 2 ayat 9, kalian baca kan? Walaupun kalian masih kecil, Tuhan dapat berbicara kepada kalian. Dan Roh Kudus pun dapat memberikan kalian pengertian. Sehingga kalian mengerti kehendak dari Tuhan. Jadi, apa ya tugas-tugas yang harus kalian lakukan sebagai imam rohani kecil? Apa ya? Nah, ada 3 tugas kalian. Kalian dengar baik-baik ya. Tugas pertama,
kalian sebagai imam-imam rohani adalah harus berani. Hah? Harus berani apa, Bu Guru? Yaitu berani maju ke tahta Yesus Kristus. Yaitu kalian harus berani datang kepada Yesus Kristus. Kalian ingat kan saat Yesus Kristus disalib dan mengeluarkan darah? Tabir atau kain yang memisahkan tempat kudus dan tempat maha kudus terbelah jadi dua dari atas sampai bawah. Artinya apa? Artinya kita semua walaupun masih kecil boleh masuk ke dalam tempat maha kudus di tempat Tuhan berada. Lalu Ibu Guru, bagaimana caranya maju ke tahta Yesus Kristus? Bagaimana caranya datang kepada Yesus Kristus? Yaitu dengan cara berdoa. Nah, berdoa itu kan berbicara kepada Tuhan. Saat kita berbicara pada Tuhan, pasti Tuhan ada di dekat kita dan Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Siapa yang kalau bangun tidur langsung berdoa? Bagaimana doanya? Ayo. Ibu Guru kasih tahu ya. Tapi Ibu Guru yakin kalian pasti masih ingat. Pada saat bangun tidur, kalian langsung berdoa. Langsung sebut 3 kali kata-kata seperti ini. Aku percaya firman, aku percaya firman, aku percaya firman. Lalu kalian berdoa, dimulai dengan memanggil Allah Bapa yang di surga. Seperti itu. Lalu kalian akhiri dengan sebut nama, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti itu ya anak-anak. Lalu tugas kedua kalian sebagai imam-imam rohani kecil adalah memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalian tahu persembahan apa saja yang berkenan di hadapan Tuhan? Banyak loh. Ada persembahan tubuh, yaitu kita harus menggunakan anggota tubuh kita sesuai kehendak Tuhan. Misalnya, mulut kita tidak boleh kita pakai untuk berbohong. Lalu ada persembahan syukur, yaitu persembahan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan setiap hari. Juga bisa bersyukur, berterima kasih kepada papa mama, kepada bapak guru, ibu guru, kepada kakak, adik, opa, oma, dan lainnya. Nah, dan juga ada persembahan puji-pujian. Siapa yang tadi bernyanyinya bagus? Pasti semua nyanyinya bagus-bagus, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Ya, suara kita harus pakai untuk memuji Tuhan. Kita harus berkata-kata yang baik. Terutama kita harus memberikan persembahan ibadah, yaitu ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang seperti kalian lakukan sekarang ini. Kalian duduk rapi dan mendengarkan firman, memuji Tuhan dengan suara kalian, bernyanyi dengan baik, dan memberikan persembahan. Begitu anak-anak. Nah, lalu tugas yang ketiga sebagai imam-imam rohani kecil yaitu menginjil. Wah, apa itu Ibu Guru menginjil?
Menginjil adalah menceritakan kabar tentang Yesus Kristus. Kalian ajak teman-teman, saudara, keluarga untuk percaya kepada Allah Bapa Yesus Kristus, bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat membawa kita masuk ke kerajaan surga dan mendapatkan hidup kekal. Wah, kita sudah belajar semua tentang tugas-tugas sebagai imam-imam rohani kecil. Lalu, apa ya yang akan Tuhan berikan kepada kita sebagai hadiah? Wah, kita pasti akan menjadi anak-anak favorit kesayangan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan memberikan kita hadiah, yaitu untuk masuk ke kerajaan surga. Dan di kehidupan ini juga Tuhan Yesus pasti menjaga, melindungi, dan mengasihi kita. Siapa yang mau? Ya, Ibu Guru juga mau. Semuanya mau ya. Ibu Guru berdoa kita semua dapat menjadi imam-imam rohani kecil yang menjadi kesayangan Tuhan Yesus. Ayo anak-anak, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur hari ini kami dapat mendengar firman tentang imam-imam rohani kecil. Allah Bapa, walaupun kami masih kecil, kiranya Allah Bapa dapat menjadikan kami imam-imam rohani kecil, agar kami dapat menjadi kesayangan Allah Bapa. Mampukan kami untuk melakukan tugas-tugas kami, untuk menginjil, untuk memberikan persembahan, dan berani berdoa kepada Tuhan setiap hari. Terima kasih Allah Bapa. Sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami dapat diterima oleh Allah Bapa dengan senang hati, seperti persembahan dari Habel. Terima kasih Allah Bapa. Kiranya kami serahkan seluruh waktu kehidupan kami selanjutnya, hari demi hari, hanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa lagi minggu depan. Allah Bapa memberkati.